Hai, well hello hello. Kita ke Aries ya. Aduh, mepet banget ini. Ada sorry ya Aries. Harusnya bisa lebih cepat, cuman beginilah doakan aku selalu sehat ya. Jadi aku tuh gampang drop banget kalau terlalu banyak baca orang atau permasalahan juga ribet-ribet gitu tuh. Jadi aku butuh kayak istirahat yang panjang untuk bisa recharge gitu. Um, Sifat dari video ini adalah general ya, jadi bisa pas sama kalian bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak ya. Kalau mau lebih private atau personal, itu namanya private reading. Bisa langsung cek aja ke Instagram aku @textratarot. Aku juga lagi ngadain giveaway yang aku perpanjang sampai tanggal 9 Juni ini. Pemenangnya 3 orang, baca gratis sama aku. Jadi syaratnya gampang banget, tinggal follow Instagram, follow TikTok, subscribe YouTube aku. Lalu di screenshot buktinya dan dikirim ke Instagram aku, di DM ya, ke DM. Oke, jangan lupa untuk like, comment, subscribe juga ya, biar aku terus semangat bikin videonya, nggak kelamaan kayak gini nih. Oke, kita lanjut ya. Aries di bulan Juni. Ini kita mau baca general dulu ya. Kita punya come to the age lalu stuck in the mud. Sebentar. Ini tuh kukunya jelek banget deh nih. Padahal baru semingguan udah pada copot. Sebal. Sebal, sebal. Di sini ada come to the edge, lalu stuck in the mud. Ini aku belum sempat lagi untuk ngebetulin atau bikin baru ya. Jadi bear with me, kukunya lagi jelek kan begini. Yang penting isi bacaan ya. Oke. Di sini kita punya come to the edge, stuck in the mud sama stand still. Ini kayaknya kamu ada rasa penyesalan sih, karena di awal bulan nih kamu rada terburu-buru ya, rada gegabah dalam menjalankan strategi-strategi kehidupan kamu, dalam menjalankan keputusan. Kayak, ini kamu lagi jadi Aries banget sih, rasa gerusuk gitu loh, rusuh gitu, rusuh jadinya tuh bikin kamu ada di posisi yang harus kayak dipaksa untuk tenang, cuy, tenang dulu, chill, 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 boy, boy, tenang, tenang, tenang. Diminta untuk lebih pelan-pelan ngelihat sekeliling kamu, terus diminta untuk memperhatikan situasi gitu. Kamu diminta untuk diam, tenang, karena diminta untuk memperhatikan sekeliling kamu gitu loh. Jadi diamnya itu tuh bukan karena stuck terus nggak ada tujuannya. Ini literally memang kamu jadi diem, jadi kayak stuck ini karena disuruh mungkin atasan kamu atau orang tua kamu, tapi ini juga bisa juga artinya kamu diminta untuk diam sama keadaan gitu loh. Kamu akan ngerasa deh nanti yang ngerasa tidak berjalan gitu ya, ngerasa kayak ya udah diem di tempat, jalan di tempat. Ini kita lengkapin dulu. Di sini kita punya The Empress. Lalu untuk stuck in the mud-nya kita punya A King of Pentacles. Lalu untuk stand-still-nya kita ada Nine of Wands. Oke, kita baca 3 ini dulu aja ya. Jadi kalau aku lihat sih memang di awal bulan ini Aries, kamu tuh energinya lagi nurturing banget ya. Emang keberuntungan tuh menyertai kamu banget di awal bulan. Jadi ya kamu rada-rada takabur sih. Rada-rada takabur untuk menggunakan keberuntungan kamu ke hal-hal yang di luar nalar kamu atau di luar kebiasaan kamu gitu. Rada-rada nekat sebenarnya sih di sini. Kamu berusaha untuk kayak ngetes seberapa jauh sih keberuntungan kamu tuh menyertai kamu kan. Bahkan kadang terkesan jadi kayak power abuse juga di sini. Mungkin ada orang yang dengan tulus sayang sama kamu, terus kamu kayak berusaha manfaatin dia atau pengen ngetes juga seberapa jauh dia akan bertindak. Nah, dan ini ternyata malah jadi buah si malakama. Jadi hati-hati ya. Jadikan ini antisipasi aja. Jangan, maksudku, ya kadang ini perlu sih ya adventure gitu, being adventurous. Ada journey, ada perjalanan menyenangkan yang sifatnya ya my trip, my adventure gitu kan. Tapi terkadang kalau terlalu tidak terarah dan tak terukur, jadinya nih kan bahkan sampai akhir bulan tuh stand still, diminta untuk kayak tenang gitu loh. Tenang, tenang, apa sih? Tenang, tenang. Apalagi di pertengahan bulan nanti mungkin kamu ada sesuatu yang, lihat mau copot nih kukunya. Anyway, sorry, ke distract aku. Apalagi di pertengahan bulan ini kamu dapat ada di situasi di mana memang kamu
harus mengelola mungkin keuangan kah atau urusan domestik kamu. Orang-orang tuh jadi eh, menyerahkan kepercayaan ke kamu gitu loh. Apalagi yang berhubungan sama karir keuangan ya. Tiba-tiba kamu jadi bertanggung jawab atas orang banyak, dan di sini ketenangan kamu tuh diminta untuk standby gitu. Uangnya banyak sih ya, kalau ngomongin tentang rezeki dari awal bulan sampai pertengahan bulan ini oke banget. Dan di akhir bulan aku rasa kamu juga kayak mau nggak mau harus tenang, nggak bisa ngambil keputusan tiba-tiba. Karena kamu ada di mode bertahan di sini nih, kalau kita lihat Nine of Wands-nya. Ada di mode bertahan, ada di mode defensif, ada di mode yang nggak bisa sembarangan bergerak gitu. Di sini ada kartu Apple, Temptation will test you. Nah, yang tadi ku bilang kan, ini ujian sih, ujian godaan. Godaan tuh akan ngetes kamu nih di awal bulan. Lalu ada Shield, you need to defend yourself. Yes, di sini ya. Ini mungkin kamu nih. Jadi ada keadaan di mana kamu harus melindungi diri kamu, harus defend diri kamu sendiri. Dan dalam prosesnya kamu nggak bisa buru-buru ya, nggak bisa ngeburu-buruin banget. Lalu kita ada Lion, time to act. Di mana act-nya? Mungkin setelah ini sih. Aku rasa harus pelan-pelan. Nge-shield dulu dari kamu, bikin perlindungan dulu, baru nanti ada action, dan ada broken wishbone, wish will not be granted. Jadi mungkin ada sesuatu yang masih belum terjadi, masih belum terkabulkan, masih belum kamu bisa capai di bulan ini ya. Ini sih di tengah mungkin. Seolah-olah seperti itu, tapi sebenarnya enggak sih. Lebih kayak ketunda aja, Aries. Gitu. Itu untuk general ya. Itu untuk generalnya. Aku mau masuk ke percintaan. Percintaan kamu. Percintaan kamu ya. Aries di bulan Juni. Kita punya poised. Kayak kalau percintaan ini nyambung energinya sama tadi yang general deh. Kayaknya kamu rada-rada impulsif dan gak mikir banyak itu, langsung action. Ternyata berkaitan sama percintaan kamu. Poised. Mungkin kamu berhubungan sama orang baru ya. Kamu ngerasa hidup sekali. Kamu ngerasa bercahaya banget, glowing banget. Dan ngerasa optimis dengan apa yang sudah kamu punya sama pasangan kamu atau sama si orang ini. Yes, ada Two of Cups langsung loncat loh. Tadi kamu lihat sendiri kan. Iya sih, ini kamu cintanya berbalas ya. Cintanya bersemi di awal bulan nih. Oh, jadi mungkin yang lagi PDKT akhir jadian, atau bisa juga artinya pertemuan dengan orang yang memang cocok sama kamu, dan prosesnya juga cepet ya. Bahkan juga kayaknya nggak mungkin untuk terjadi, tapi ternyata jadi-jadi juga. Kalau udah punya pasangan, artinya kamu sama pasangan kamu lebih ngerasa connect ya. Ngerasa kayak jatuh cinta lagi, ngerasa kayak baru-baru pertama kali pacaran lagi gitu. Mungkin ada ide-ide kreatif yang pengen kalian wujudkan untuk bikin hubungannya lebih berbumbu lagi. Terus di pertengahan bulan kita punya Treasure Island sama Six of Pentacles. Kayaknya fokus percintaan kalian akan geser ke keuangan deh. Jadi mau kan baru PDKT, pacaran atau udah nikah, kayaknya kalian jadi fokus sama kedepannya nih mau apa nih, ada tujuan apa yang ingin dicapai, dan bagaimana uang bisa membantu kalian untuk mewujudkan itu gitu. Apalagi yang memang aku rasa hubungan ini bakal serius tipenya ya, karena mikirnya tuh jauh ke depan tuh seperti apa gitu, dan bagaimana mewujudkan langkah per langkahnya di sini. Dan aku rasa sih kamu sama pasangan kamu tektokannya akan seimbang banget, jadi kayak saling mendukung impian supaya kalian bisa hidup bareng dengan maksimal, dengan bahagia, dengan levelnya kalian gitu. Ini sehat banget loh hubungannya ini, asli. Tektokannya pas banget, seimbang, sama sekali gak ada masalah. Lalu di akhir bulan kita punya breathe, tenang, nafas, dan Eight of Wands. Oke. Ini bagus ini. Kamu sudah memaster, sudah menguasai teknik berhubungan ya, atau bercinta di sini nih. Kamu kayaknya ada sesuatu yang mengganggu pikiran kamu sebenarnya, mungkin karena ada jarak dan yang sesuatu yang sifatnya nunggu gitu. Dan ini bikin kamu lumayan
sebenarnya lumayan panik dan pengennya action, cuma kamu udah tahu bahwa porsi kamu sekarang adalah ya udah tunggu aja, dilihat gimana perjalanannya, dilihat gimana prosesnya. Dan lebih kayak legowo juga sih sama perjalanan ini ya. Dan ternyata ketika kamu ada di posisi seperti itu, hubungan kamu malah makin makin bagus, makin lancar sama pasangan nih dengan kartu Eight of Wands di sini ya. Yang LDR akhirnya bisa ada pertemuan, em, hubungannya bisa juga artinya ada progres dan itu lumayan cepat di akhir bulan ya. Ketika kamu nggak begitu banyak action, maksudku gini, ketika kamu nggak selalu inisiatif ya, ketika kamu ada di posisi yang tenang, menunggu dan memberikan ruang untuk pasangan kamu bergerak, justru dia akan masuk situ. Jadi memang apa-apa nggak harus kamu yang gerak duluan sih Aries ya. Di sini kita punya not listening, inconsiderate, always think they are right. Ini mungkin yang tadi ku bilang nih, kadang ketika kamu inisiatif dan berusaha untuk gerak duluan ngasih ide, ternyata nggak diterima gitu. Ternyata kuncinya adalah diam, tenang, biarkan pasangan kamu yang maju gitu. Nggak harus kamu terus-terusan Aries. Biar dinamikanya seimbang ya. Dan terakhir ada Cloud9, yes, bliss of happiness seems like a dream. Ini menyenangkan ya. Ini sih perpaduan yang sangat indah ini percintaan kamu nih. Rasanya kayak mimpi, beneran kayak bahagia banget gitu. Berbunga-bunga banget ya Aries. Ih, seru. Nanti komen di bawah ya ada kejadian apa di bulan Juni buat kamu. Nah, sekarang kita ke karir keuangan. Ini bacanya kayaknya rada cepet hari ini ya. Copot dong kukunya kapan? Di mana? Kapan copotnya kalian lihat? Kok? Aku harus nonton videonya nih nanti. Kapan copotnya? Terus potongannya di mana? Kok horor? Ini aku harus protes sama yang bikin kuku nih. Kok bisa-bisanya baru seminggu udah copot tinggal 1. Anyway, kita lanjut aja. Aku nggak tahu tuh potongan kukunya kemana. Kita ke karir keuangan. Dua potongannya jelek banget. Oke. Kita ke karir keuangan ya. Aries. Karir keuangan buat kalian. Karir keuangan di mana sih? Aku penasaran deh itu jatuhnya. Oke. Karir keuangan buat Aries ya. Oke. Mesti hati-hati nih. Deceit. Hati-hati nih, Aries. Mungkin ada yang nggak suka sama kamu dan berusaha untuk menjatuhkan kamu atau ngerjain kamu. Berusaha untuk bikin kamu nggak nyaman juga di sini. Lalu ada 4th chakra. Bentar kita lanjutin dulu aja ya. Ada 4th chakra dan terakhir kita ada 1st chakra. Ini, wow. Baru ada satu masalah, terus kartu selanjutnya ngomong tentang 4th dan 1st. Jadi ini lumayan berdampak karena berpengaruh sampai 4th dan 1st chakra kamu. Jadi berpengaruh ke hati kamu. Mungkin kamu kecewa atau sakit hati ya, pastilah. Terus bikin kondisi kamu jadi nggak stabil, jadi goyang. Jadi lumayan berdampak ya si orang atau sesuatu ini nih yang nggak suka sama kamu. Hati-hati sih dalam berbicara, bertindak, dan lebih memperhatikan dan jangan meremehkan sama orang-orang sekeliling kamu. Bahkan yang paling diam sekalipun, karena kayaknya ini datang dari mereka yang kayaknya diam-diam tapi menghanyutkan. Hati-hati deh. Walaupun dia diem, bukan berarti bisa dibully, bukan berarti bisa kayak dikonfront, dilawan gitu ya. Karena nih orang juga lumayan keras kepala sama apa yang dia anggap benar. Jadi rada-rada sulit sih ngadepinnya ya. Mesti kuat-kuatan mental juga di sini. Coba aku perpanjang nih, aku ambil kartunya lagi. Ini The Hermit sama Deceit. Ya kan, ada kartu The Devil. Nggak bagus nih, ini beneran jelek niatnya. Bener-bener kayak hitam pekat gitu loh, kayak jahatnya tuh berasa. Tapi apakah kamu bisa ngelewatin? Oke, take the first step today. Jadi mungkin untuk menyelesaikannya, kamu nggak mesti nunggu dia duluan. Ya, kamu yang usaha dulu untuk nyelesain juga boleh sih. Entah apapun artinya ya. Jangan tunggu duluan sih, cari duluan aja. Cari solusi duluan di sini. Lalu ada 4th chakranya. Di sini ada Judgment. Oh, ini mungkin berlaku untuk
sebagian dari kalian ya, permasalahan ini bisa dibawa ke peradilan sih di sini tuh. Dan ini bikin hati kamu jadi deg-deg-dukser. Kalau nggak peradilan hukum beneran gitu, ya artinya bisa dibawa ke ranah yang serius, kayak mungkin ke atasan kamu, ke HRD. Padahal yang buat masalah dia ya. Makanya ini bikin urusan kerjaan rada-rada goyang kan, keabisan. Ya tuh kan ada ten of swords ya, rada-rada keganggu karena waktu kamu habis buat ngurusin ini. Itu yang kebaca. Ini jadi antisipasi aja ya. Belum tentu ini semuanya terjadi kok. Jadi jangan berkecil hati dulu. Lalu ada love. Tapi berita baiknya ya, dengan kartu Ten of Swords di sini artinya setelah Juni sih harusnya beres-beres aja, nggak berlanjut gitu loh. Nggak akan berlanjut di sini. Nah terus, aduh jelek banget nih, kok segera ke tempat kuku. Anyway, di sini ada love sama trust. Mungkin kamu akan ngerasa dikhianatin sih, karena orang ini tuh orang yang sudah kamu percaya, dan mungkin bisa aja orang yang kamu taksir ternyata manfaatin kamu. Jadi hati-hati ya. Hati-hati sama siapa kamu memberi hati kamu dan si kepercayaan itu lagi gitu. Either way, dengan kartu trust di sini artinya kalau memang kamu nggak salah ya, percaya aja kamu akan dilindungi sih, ya. Ini ada jalan keluar kok. Coba aku ambil satu kartu lagi. Ini hasilnya gimana kok? Kayaknya serius banget nih. Bentar ya. Satu kartu lagi ekstra buat Aries. Ini hasil akhirnya gimana? Masih misteri. Oke, ini masih rahasia. Jadi ya udah jalan dulu aja ya. Nah, sekalian aku mau ngasih pesannya di sini buat kalian. Tetap berdoa dan berusaha ya. Di sini ada perspektif. Oh, ini bisa salah paham juga sebenarnya sih. Bisa terakumulasi sampai separah ini karena ada salah paham. Beda pemahaman, beda sudut pandang. Oh, jadi situasi ini tuh memang bisa bikin kamu jadi lebih luas sih perspektifnya ya, pandangannya. Dan bikin kamu jadi belajar banget dalam menentukan keputusan-keputusan yang berkaitan sama uang dan karir. Jadi pelajaran sih, bagusnya jadi pelajaran banget ya. Nggak sia-sia juga sebenarnya sih. Oke, itu untuk karir keuangannya. Sekarang kita mau nyentuh ke advice-nya ya, Aries ya. Aries ada apa? Di sini kita punya communication is key. Kuncinya itu komunikasi ya. Ini bisa nyentuh kemanapun sih. Keuangan, karir, ke orang-orang, ke personal kamu, profesional kamu. Lalu kita punya honesty. Kamu nggak bisa expect orang lain untuk jujur sama kamu, tapi setidaknya kamu bisa jujur sama diri sendiri. Atau jujur sama situasinya itu ya. Jangan ngubah kamu punya value sih. Lalu kita dapat 2. Elevate. Apa yang gini, semua itu datang dari pikiran ya. Kamu tuh akan mendapatkan sesuatu yang memang kamu anggap kamu pantas dapetin. Makanya naikin standar kamu, afirmasinya dinaikin lagi. Sama ada kartu needs, kebutuhan. Apakah kamu butuh waktu untuk diri sendiri? Break dari sesuatu yang bikin kamu overthinking? Atau pertemuan sama temen yang menyenangkan? Makanan yang enak? Nah, coba deh. Hargain kebutuhan kamu ya. Nggak mesti ngurusin orang lain terus atau ngikutin apa yang orang harapkan sama kamu. Kalau di percintaannya kita dapat pay attention to the red flags. Ini mungkin yang tadi aku duga nih. Si kartu the devil itu muncul di kerjaan dan ada kartu love kan. Jadi mungkin justru pengkhianatannya datang dari orang-orang yang memang mungkin kamu taksir atau kamu cintai terus ada di lingkungan kerja kamu. Jadi hati-hati ya. Jangan bucin sampai buta. Lalu satu lagi, ini pertanyaan reflektif buat kamu. Kebanyakan satu aja. Lihat kamu dapat kartu love 2 kali. Jadi nah tuh. Percintaan kamu nih, apalagi yang punya affair di kantor ya, di kerjaan, itu mesti hati-hati. Ternyata cinta yang kamu temui di kantor tuh nggak tulus bisa banget ya kalau kita sambungkan dengan yang tadi.
Oke, di luar itu sebenarnya kartu love di sini kamu dapat pertanyaan reflektif seperti ini. Percintaan kamu, percintaan sih, hubungan kamu dengan diri kamu sendiri dan orang lain tuh mesti diolah lagi, mesti di-reassess lagi, mesti disesuaikan lagi, mesti ditelaah lagi. Bukalah diri kamu untuk mencintai orang lain dengan ngebuka bloknya dari negativity gitu. Kok nggak buka bloknya? Maksudku, unblocking negativity. Kok dibuka sih? Sebentar. Open up to love others by unblocking negative, embrace love. Oh, oke. Jadi maksudnya jangan takut untuk mencintai bahkan ketika misalnya itu kayak berasa negatif gitu ya. Karena kamu diminta untuk kayak menyambut dan kayak memeluk cinta itu tanpa rasa takut gitu. Bikin itu jadi unconditional. Belajar untuk mencintai tanpa syarat semacam itu. Ya, ini message-nya bisa beda-beda ya artinya ya. Kayak tipis-tipis nih kalau hubungannya sama yang tadi itu kan hati-hati. Tapi kalau memang cinta yang sebenarnya ya tadi makanya betul butuh banget untuk direses lagi, ditelaah lagi. Mana yang beneran tulus, mana yang kamu beneran dimanfaatin. Jadi mesti lumayan tricky ya. Mesti bener-bener dilihat gitu. Nah, ini pesan dari semesta yang perlu kamu dengar sekarang. Aku mau ambil 3. Oke ya, kamu dapat 4. Pertama, nih afirmasi buat kamu, I'm needed, aku tuh dibutuhkan. Aku tidak membiarkan insecurity atau rasa insecure kamu kayak menggiring kamu merasa bahwa kamu tuh tidak penting ya. Karena sebenarnya ada selalu ruang untuk kamu untuk nunjukin bagaimana peran kamu tuh penting gitu. Dan bagaimana kamu tuh dibutuhkan. Lalu di sini kata-katanya adalah if I could save time in the bottles, first thing that I like to do is to save every day until eternity passes away, just to spend them with you. Ini di percintaan sih, kayaknya ada yang bucin juga, mungkin entah kamu atau pasangan kamu ya. Ngerasa kayak waktu tuh nggak cukup, pengennya di-spend berdua terus, pengennya di-post biar berduaan terus gitu. Ada juga yang kayak nyimpen waktu cutinya, kerja kerasnya supaya bisa berduaan sama kamu nanti waktu liburan, semacam itu. Lalu ada not to self, you are worthy of your dreams. Yes, ini ngomongin tentang mimpi kamu juga ya. Kamu tuh worthy untuk punya mimpi-mimpi itu, untuk mewujudkan mimpi itu. Oh, ini nyambung sama kartu tadi tuh, kartu yang di awal general ya, kayak kamu diminta untuk kayak tenang dan memperhatikan sekitar. Inaction is the best action. Bahkan ketika kamu tidak berbuat apapun, itu adalah keputusan terbaik karena situasi kamu sekarang tuh mesti tadi tuh yang di awal tuh mesti direassess lagi, dievaluasi lagi. Dan kalau kamu ngerasa harusnya udah ada pergerakan, sebenarnya enggak juga karena everything is as it should be. Semuanya sudah ada di lokasi atau tempat yang seharusnya gitu. Terimalah dan yaudah do nothing aja dulu. Fokus sama apa yang bisa kamu pelajari dan apa yang bisa kamu experience ya gitu. Biarkan semuanya terbuka dengan sendirinya tanpa kamu harus inisiatif dulu. Gitu. Itu pesan kamu sekarang Aries. Ini menyenangkan ya. Sebenarnya di percintaan oke banget, tapi juga mesti hati-hati Aries, kamu harus dengar pesannya tadi ya. Oke, I think that's all from me. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Jangan lupa ikutan giveaway-nya juga tadi ya. Yang mau personal reading juga bisa langsung DM aja ke Instagram aku @devatarot, ada di description box di bawah ya. Oke, I think that's all from me. Thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye Aries, stay safe ya, hati-hati ya. Love you, bye-bye.